Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam semuanya, Waalaikumsalam rekan warahmatullahi hebat dari wabarakatuh. seluruh Indonesia. Selamat malam, Coach. Apa Selamat kabar hari ini, malam. rekan-rekan Selamat hebat semuanya? malam. Baik, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah alhamdulillah sehat. baik. Baik, luar biasa, bahagia sekali bisa berjumpa dengan rekan-rekan hebat semuanya dalam webinar Public Speaking LKP Miftah Academy Indonesia. Baik, rekan-rekan semuanya yang hadir malam hari ini, kita akan bersama-sama untuk belajar bagaimana mengendalikan rasa grogi saat berbicara di depan umum atau saat public speaking. Kita akan mulai materinya, rekan-rekan. Sudah siap semuanya? Siap, Coach. Siap ya, baik. Perkenalkan kami dari LKP Miftah Academy Indonesia. Setelah Coach Miftah, tapi LKP Miftah Academy ini diambil bukan hanya dari nama foundernya, tapi ini merupakan sebuah singkatan atau visi besar kita menjadi sebuah lembaga yang mewakili M. M itu motivator, I inspirator, F fasilitator, T trainer, A advisor, dan H hipnosis. Jadi untuk public speaking ini adalah ilmu dasarnya untuk menjadi seorang motivator, inspirator yang luar biasa, fasilitator yang keren, trainer yang berdampak, advisor atau penasehat yang bisa untuk menyentuh hati, dan hipnosis ya. Baik, ini sudah ada yang coret-coret. Siap ya rekan-rekan, kita akan mulai webinar malam hari ini dengan sebuah pembahasan di awal ini tentang the power of public speaking. Kekuatan dari public speaking. Apa yang bisa kita dapatkan dari ilmu public speaking? Oke, rekan-rekan semuanya di awal ini boleh rekan-rekan untuk menuliskan di kolom komentar apakah ilmu public speaking itu penting atau tidak dalam kehidupan kita. Dan apa yang bisa rekan-rekan dapatkan dari public speaking. Boleh sharing ya di sini 1-2 peserta boleh? Silakan rekan-rekan. Ada yang mau sharing di sini? Ada Kak Rahmat Kurniawan. Bagaimana Kak Rahmat? Apakah Kak Rahmat punya kesan tentang public speaking atau kekuatan dari public speaking itu apa sih? Oke, penting Izin. banget. Oke, silakan Kak Fatriani. Oke, terima kasih Coach. Penting banget Coach, karena apa? Karena dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak bisa luput dari tempat atau public area. Jadi segala sesuatunya kita akan berhadapan dengan banyak orang. So kita memang harus punya keberanian. Jadi uh, public speaking ini sesuatu hal yang paling penting. Wajib kita ketahui dan wajib kita tuntut ilmunya. Kenapa? Ini bisa mempermudah kehidupan kita di masa mendatang. Jadi bakal punya banyak teman, banyak ilmu, dan bakal disenangi banyak orang. Demikian, Coach. Wah, luar biasa Kak Fatriani atas sharingnya. Dan saya yakin juga Kak Fatriani ini sudah merasakan dampak yang nyata, dampak luar biasa dari ilmu public speaking. Atau pengalaman-pengalaman public speaking Kak Fatriani ya. Tentunya dengan kita bisa berkomunikasi dengan banyak orang, kita bisa dikenal, kita bisa berdampak, kita bisa punya manfaat. Dan kita akan coba untuk menyelami lebih dalam tentang kuadran tantangan public speaker. Ini nanti ada hubungannya dengan the power of public speaking ya. Yang pertama adalah seorang public speaker itu harus bisa percaya diri. Ini tantangan yang pertama ya rekan-rekan. Ketika rekan-rekan hebat semuanya ingin menjadi seorang pembicara yang keren, pembicara yang berdampak, pembicara yang berkarisma, yang dinantikan oleh audiensnya, maka teman-teman wajib untuk percaya diri. Sepakat ya rekan-rekan? Orang yang tidak percaya diri, public speaker yang tidak percaya diri, maka dia belum melewati tantangan yang pertama. Tidak mungkin akan melewati tantangan yang kedua, ketiga, dan keempat atau paling puncaknya. Lalu yang kedua adalah public speaker harus bisa membuat audiens antusias dengan dia. Meskipun audiens belum kenal siapa dia, meskipun audiens baru pertama kali melihat dia. Oke, saya mau pertanyaan nih, teman-teman. Apakah teman-teman pernah melihat public speaker yang baru pertama kali ditemui, atau pertama kali misalnya dia menjadi pemateri di tempat teman-teman semuanya, atau pertama kali ikut webinar, ikut seminar, ikut pelatihan, tapi langsung serg hatinya, langsung tertarik perasaan kita? Pernah rekan-rekan?
melihat itu? Merasakan itu? Meskipun belum Pernah kenal tuh. siapa orangnya, Pernah, belum tahu, Pernah, tahu coach. profilnya, pernah ya? Oke, itu karena pembicara tersebut bisa membuat audiensnya tertarik, bisa membuat audiensnya antusias, dan ini dinamakan dengan karisma. Teman-teman pasti pernah ya mendengar kata karisma. Pembicara yang karismatik, pemateri yang karismatik, atau penceramah yang berkarisma. Apa itu karisma? Karisma adalah daya tarik yang dimiliki oleh public speaker itu. Kemampuan dia untuk menarik hati audiensnya itu adalah karisma yang dimilikinya. Dari apa? Dari sesuatu yang dia pelajari, dari pengalaman-pengalaman yang dia pernah rasakan. Yaitu yang kedua ya, rekan-rekan. Jadi bagaimana membuat audiens antusias dengan dia. Lalu yang ketiga apa, coach? Yang ketiga adalah audiens mengingat. Audiens mengingat berarti melibatkan alam bawah sadarnya. Audiens mengingat berarti melibatkan long term memorinya atau memori jangka panjangnya. Atau juga emosionalnya. Misalnya, kita merasa senang terhadap pembicara. Maka kita akan lebih mudah mengingatnya daripada kita yang nggak suka dengan pembicara itu. Nah, itu semua bisa dipelajari ya rekan-rekan semuanya. Ada triknya, ada caranya untuk bisa membuat audiens kita suka dengan kita. Ada caranya agar kita bisa mendekati audiens kita. Dari 3 detik pertama. Dari 3 menit pertama juga kita bisa mendekati audiens kita. Dan yang keempat adalah membuat audiens melakukan apa yang kita sugestikan, apa yang kita sarankan kepada mereka, apa yang menjadi inti dari pembicaraan kita. Misalnya ya, rekan-rekan semua adalah seorang guru, maka guru memberikan motivasi kepada siswanya. Dari motivasi itu, siswa tersebut terngiang-ngiang, teringat, kemudian melakukan apa yang disampaikan. Itu menjadi kekuatan dari seorang public speaker atau tantangan paling puncak dari seorang public speaker adalah bagaimana audiensnya melakukan. Contohnya lagi, teman-teman di sini yang menjadi seorang motivator, menjadi seorang trainer, menjadi seorang fasilitator, memberikan sebuah dorongan kepada audiensnya. Ayo kita belajar lebih giat. Ayo kita semua menjaga kebersihan. Ayo kita semuanya bebas finansial. Misalnya seperti itu ya pesan-pesannya. Itu mudah sekali diingat oleh audiensnya dan audiens akan melakukannya. Nah, disinilah kekuatan dari seorang public speaker. Teman-teman yang menjadi seorang sales, teman-teman menjual sesuatu, menawarkan sesuatu, bagaimana caranya agar audiens juga melakukan apa yang kita tawarkan. Misalnya kita jual sebuah produk, maka semua audiens kita itu merasa senang dengan kita dan butuh dengan produk kita, lalu membeli produk kita. Nah itu ya teman-teman. Jadi kekuatan dari seorang public speaker adalah bagaimana membuat audiens tertarik dengan dia, mengingat apa yang disampaikan, dan yang keempat adalah melakukan apa yang disugestikan oleh kita. Oke ya, sampai sini rekan-rekan bisa dipahami dan apakah rekan-rekan siap untuk menjadi seorang public speaker yang mampu untuk menaklukkan tantangan keempat ini? siap. Siap Kak Fitri? Siap, Coach. Oke, mantap sekali rekan-rekan Siap, semuanya. Ya, tuh. Siap ya, Pak Siap, Ahmad Coach. Saputra siap. Siap. Oke, Pak Ahmad Saputra, bagaimana nih Pak Ahmad Saputra? Apakah Pak Ahmad merasa bahwa menjadi seorang public speaker itu berat, menjadi seorang public speaker itu perlu belajar lagi? Bagaimana Pak Ahmad? Tentu terima kasih atas pertanyaannya. Eh, Menurut saya, Coach, dengan jadi public speaking itu ada tantangan dan ada keseruannya juga, Coach. Oke, Nah, tentang keseruannya, kita bisa memotivator seseorang, bisa memberi arahan kepada seseorang, itu bisa menekankan pada diri kita untuk supaya menjadi lebih baik, Coach. Tentu tantangannya itu yang pertama menurut saya yaitu kepercayaan diri kita yang Coach saya bilangkan. Melatih kepercayaan diri kita untuk tampil di depan orang lain itu suatu hal yang sangat berat menurut saya. oke, Supaya orang itu melihat diri kita itu unggul, fokus kepada kita, suatu hal yang sangat sulit menurut saya. Apalagi tentu dalam waktu-waktu berikut. Tentu dalam public speaking ini menyiapkan kalimat kata-kata dengan spontanitas. Maksudnya dengan cepat begitu. Maksud dengan melatih itu suatu yang masih saya latih supaya
audiens saya mengikuti apa yang arahan dari saya gitu, Coach. Oke, luar Terima biasa. kasih. Berarti bagaimana membuat audiens kita mengikuti arahan kita dari kata-kata, dari kalimat-kalimat, dari semua yang kita berikan kepada audiens kita. Dan tentu saja Kak Ahmad Saputra menjadi seorang public speaker ini perlu untuk berproses dan berprogres, Kak. Ada prosesnya, ada progresnya. Kita belajar dari manapun, dari webinar, dari pelatihan, dari certified public speaking, ataupun secara langsung melalui offline. Tentunya teman-teman semuanya punya tantangannya masing-masing. Ya, tadi sebutkan oleh Kak Ahmad Saputra bagaimana tantangannya membuat kalimat-kalimat yang spontan, kalimat-kalimat yang terarah, nggak belibet, dan bisa untuk dirasakan manfaatnya oleh audiens kita. Ya, keren banget Kak Ahmad Saputra. Luar biasa. Kita lanjut ya rekan-rekan semuanya. Kita akan menuju ke rahasia public speaker hebat. Sebelum kita membahas ini, rekan-rekan tolong tuliskan di kolom komentar siapa public speaker yang menurut rekan-rekan semuanya, orang Indonesia ya, yang hari ini masih hidup, siapa yang menurut rekan-rekan adalah public speaker yang hebat. Oke, silakan boleh tulis di kolom komentar. Satu nama saja ya. Misalnya Kak Ahmad Saputra menuliskan Mario Teguh, misalkan itu boleh. Nah, siapa? Kira-kira satu nama saja yang menurut rekan-rekan semuanya adalah public speaker hebat di Indonesia. Anies Baswedan, Deddy Mulyadi, oke, Sony Tulung, Ustadz Hadi Hidayat, Ade Rai, Bob Sadino. Bob Sadino sudah almarhum ya Kak Doni ya. Oh, Helmi Yahya, Bapak Mario Teguh. Wah, mantap Kak Uut Utami. Bapak Mario Teguh masih disebut ya, berarti masih eksis. Oke. Happy Chandra, Mary Riana, Ferry Irwandi, Kak Hippo, Helmi Yahya, Gus Baha, Anies Baswedan, Indah Sulistiawati, Coki Sitohang, Guru Gembul, Ari Ginanjar, Helmi Yahya, Najwa Shihab, Mata Najwa, Prabowo, Mas Ipo, Bob Tutupoli. Bob Tutupoli bukannya penyanyi ya? Mary Riana, kemudian Coki Pardede, wah mantap sekali ya. Panji Pragiwaksono, wah ini saya pernah satu panggung dengan Bang Panji ya, keren banget. Kemudian AHY, oh ini politikus, kemudian Indri Wijaya, Mario Teguh, Helmi, oh ini berapa nama nih, banyak banget. Ya luar biasa, intinya adalah rekan-rekan yang rekan-rekan tulis, orang-orang yang luar biasa. Mereka adalah public speaker yang hebat, public speaker yang punya apa nih kira-kira ya rekan-rekan. Tapi sebelum kita membahas apa sih yang mereka punya, saya ini disclaimer ya teman-teman, saya pernah ngobrol sama orang yang mengundang Mary Riana. Saya pernah ngobrol langsung dan dia katakan untuk mengundang Kak Mary Riana itu luar biasa coach gitu ya, harganya puluhan juta. Wah, Mario Teguh juga sama, harganya puluhan juta, bahkan ratusan juta. Untuk menjadi seorang public speaker yang hebat, ini diperlukan apa sih? Kalau kita lihat juga ya, public speaker di luar sana, terutama yang sudah terkenal, yaitu Tony Robbins, itu bayarannya satu kali sesi ya, sekitar 1 juta dolar. 1 juta dolar, itu sekitar 17 miliar rupiah rekan-rekan semuanya. Angka yang sangat fantastis ketika menjadi seorang public speaker yang luar biasa, public speaker yang hebat. Apa rahasianya? Yang pertama adalah mereka punya etos. Apa itu etos? Etos adalah kredibilitas. Personal branding yang kuat dari seorang public speaker. Seorang public speaker punya yang dinamakan dengan kredibilitas atau personal branding yang membuat namanya, yang membuat karirnya, yang membuat value-nya atau nilainya sangat tinggi. Bagaimana cara untuk membuat kita punya kredibilitas? Salah satunya adalah dengan gelar non-akademik atau dengan keilmuan kita. Misalnya, Kak Ahmad Saputra ini jago banget nih dalam dunia marketing. Maka, selain kuliah di dunia marketing ataupun juga mengambil ilmu tentang marketing, maka Kak Ahmad juga mengambil certified digital marketing misalnya. Ataupun yang lainnya banyak sekali. Ada juga certified public speaking. Saya juga pernah merasakan itu ya. Ketika merasakan susah mencari kerja, waktu lulus kuliah, kemudian susah karir juga mandek, stuck, saya belajar public speaking. Belajar bagaimana cara meyakinkan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain, dan tersertifikasi dalam bidang public speaking di salah satu LKP waktu itu. Jadi saya juga mengawali certified public speaking itu dari LKP. Dan saya juga merasakan sangat luar biasa dampaknya rekan-rekan.
ya. Termasuk hari ini saya juga merasakan dampak yang sangat signifikan dalam public speaking. Yang kedua, seorang public speaker hebat itu punya logos atau logika penjelasannya. Valid isi apa yang disampaikannya. Jadi ilmunya itu valid, kemudian cara menyampaikannya juga logis, masuk logika audiensnya. Bahasanya juga disesuaikan dengan audiens, tahu siapa orang yang dihadapi, tahu bagaimana cara menyenangkan orang yang bertanya, tahu bagaimana cara memuaskan orang yang ingin menjawab pertanyaan, dan lain sebagainya. Jadi rekan-rekan semuanya, logos ini sangat penting. Jadi logika yang kita sampaikan, penjelasan-penjelasan yang kita sampaikan kepada audiens, verbal kita kepada audiens ini juga sangat penting. Yang kedua, logos. Yang ketiga adalah patos, daya tarik emosi, hubungan pembicara dan audiensnya. Ini yang disebut dengan karisma, daya tarik yang dimiliki oleh seorang pembicara untuk meyakinkan audiensnya terhadap topik yang sedang dibicarakan. Ya, hubungan yang sehat antara pembicara dan audiens bisa menimbulkan chemistry di antara pembicara dan audiensnya, kemudian menimbulkan rasa suka terhadap materinya, dan tentunya bisa membuat audiens itu menanamkan memori di alam bawah sadarnya. Ya, itu rahasia public speaker hebat ya rekan-rekan semuanya, dan tentunya ini adalah PR kita bersama untuk menjadi pembicara yang punya etos, kredibilitas yang kuat, personal branding yang kuat, kemudian logika, penjelasan kita, validitas sisi pembicaraannya yang kuat juga, yang masuk di benak audiensnya, dan daya tarik emosi yang dimilikinya. Oke ya rekan-rekan. Dan kita akan mulai dari sebuah pembahasan yang paling fundamental terhadap public speaking adalah mindset kita tentang public speaking itu sendiri. Mindset kita, cara pandang kita terhadap public speaking. Jadi kalau saya tanya kepada rekan-rekan hebat semuanya, apa itu public speaking? Jawabannya bukan hanya tentang pengertian public speaking. Di sini lebih ke arah mindset ya rekan-rekan. Lebih ke mindset public speaking itu apa? Karena mindset itu sangat menentukan cara pandang kita terhadap public speaking dan perasaan kita juga saat public speaking. Ya. Ketika saya tanya apa itu public speaking, jawabannya apa rekan-rekan? Ada yang mau menjawab, boleh? Coach, ini coach. Boleh, Kak? Ya, yang mana ya coach? Boleh, silakan Kak Fitri Fatriani. Oke. Kalau saya lebih simpel aja coach. Public speaking itu adalah seni dalam berbicara. Itu aja coach. Seni berbicara. Oke, mantap Kak Fatriani. Jawabannya simpel, padat, dan mantap. Seni berbicara. Ada lagi rekan-rekan semuanya? Satu lagi, boleh? Seni dalam mempengaruhi audiens, coach. Seni dalam mempengaruhi audiens, Kak Febri. Wah, mantap juga jawabannya ya. Seni dalam pencerahan. Seni dalam pencerahan. Oke, Kak Yuda, luar biasa. Saya coach. Silakan, Kak Azika. Keterampilan dalam berbicara. Keterampilan dalam berbicara. Oke, siap ya. Terima kasih Kak Azika, luar biasa jawabannya. Dan kita akan mulai dari sebuah mindset public speaking itu sendiri. Dari rekan-rekan yang menjawab seni berbicara, seni meyakinkan audiens, seni memberikan pencerahan. Nah, di sini kita akan coba untuk membedah dari sisi emosional kita. Apa yang terjadi saat kita punya mindset yang tepat dan salah tentang public speaking. Ada dua pengertian public speaking di sini ya rekan-rekan yang akan kita bedah. Yang pertama adalah pengertian yang sangat umum dari public speaking itu. Dari letterleknya, literally public itu adalah umum dan speaking adalah berbicara. Maka banyak orang yang menganggap bahwa public speaking itu berbicara di depan umum atau berbicara di depan banyak orang. Oke, benar apa salah rekan-rekan? Public speaking adalah berbicara di depan umum atau berbicara di depan banyak orang, benar? Betul. Ya, seni benar coach. Betul. Oke, siap. Sekarang kita akan coba untuk menelaah lebih dalam. Apa yang terjadi saat seseorang itu merasa bahwa dia sedang berbicara di depan umum atau berbicara di depan banyak orang. Ini tentang sebuah posisi.
di mana kita sendirian di depan umum, di mana kita sendirian di depan banyak orang, di mana kita akan berhadapan dengan orang banyak yang melihat kita. Semua mata akan tertuju pada kita. Semua orang akan memperhatikan kita. Coba bayangkan, misalnya besok kita akan public speaking. Besok kita akan memberikan materi di depan banyak orang. Ada pejabat di situ, ada orang hebat di situ, bahkan ada orang yang kita anggap ilmunya lebih tinggi dari kita. Malamnya kita anggap bahwa saya besok akan berbicara di depan mereka. Saya akan berbicara di depan banyak orang itu. Apa yang kita rasakan, teman-teman? Apa yang biasanya kita rasakan? Gugup. Grogi, Yes, gugup, nggak bisa grogi, tidur, gugup, nggak Gugup. bisa nggak bisa tidur, tidur, Kejang. keringat dingin, keringat keringat dingin, dingin. Oke, Nggak Tidak bisa pede. tidak pede. Betul. nggak enak malah makan, blank, nggak hasil enak hafalan. makan, nggak enak minum, Persiapan mental, Gak enak makan, gak nggak enak enak tidur, persiapan mental, gak enak mental yang ngobrol, kuat. persiapan mental juga, ya. Kurang mental. Kurang mental. Oke, terima kasih jawabannya rekan-rekan hebat. Dan ini yang terjadi pada sebagian banyak orang. Ada orang-orang yang mengalami yang disebut dengan glossophonia. Lembaga penelitian di Amerika meneliti sekitar 75% atau sekitar 3/4 dari populasi itu mengalami yang disebut dengan glossophonia atau ketakutan berbicara di depan umum. Coach, Rasa minder, merasa deg-degan, merasa tidak siap ketika berbicara di depan umum, berbicara di depan banyak orang. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah mereka overthinking. Ini yang menjadi masalah besar. Overthinking. Ini yang menjadikan seseorang itu merasa tidak siap, merasa minder, merasa apa yang disampaikan tidak akan berdampak, merasa orang yang di depan dia akan menghujat dia, akan membuat dia malu, akan membuat dia trauma, dan lain sebagainya. Overthinking inilah yang membuat orang akan kehilangan energinya atau membuat dia energinya lemah. Teman-teman mungkin pernah merasakan berhadapan dengan seorang public speaker atau mendapati public speaker yang energinya lemah ketika dia menyampaikan materi, apa yang kita rasakan saat itu? ngantuk, coach, Bisa ngantuk, Ngantuk. betul banget, lemas, kurang menarik, lemas, kurang menarik, Ikut gak bergairah. tidak bergairah, jadi bete, Ketakutan, trauma, gugup, ya, trauma, gugup. takut penyampaian. betul banget teman-teman semuanya. Itu yang dirasakan saat seseorang dalam keadaan overthinking. Nah, overthinking inilah yang berbahaya, teman-teman. Overthinking inilah yang perlu kita kendalikan. Overthinking itu terjadi karena apa? Karena kita merasa sesuatu yang buruk akan terjadi kepada kita karena belum punya pengalaman sebelumnya. Jadi belum ada data di otak kita, ada data yang pernah kita rasakan sebelumnya, dan kita meraba, kita menerka, kita menerawang menggunakan perasaan kita, dan kita pikirkan sesuatu yang sangat buruk akan terjadi kepada kita. Itu yang menyebabkan kita overthinking. Contoh, aduh, saya belum pengalaman besok berbicara di depan bupati. Nah, belum pengalaman inilah yang membuat ada afirmasi negatif, kemudian juga ada prasangka dari kita yang kalau tidak bisa dikendalikan maka membuat energi kita lemah. Oke ya, sepakat teman-teman? Kudu kabeh. Iya. Sepakat ya? Oke. Lalu, apa yang seharusnya kita pikirkan tentang public speaking? Ini tips dari saya ya, teman-teman. Dan setelah saya itu menerapkan ini, hasilnya luar biasa. Hasilnya selalu berpikir sangat positif, coach, signifikan dan berdampak sangat positif sekali. Ya. Yang pertama adalah kita harus pikirkan bagaimana public speaking itu bukan berbicara di depan umum, tapi berbicara dengan banyak orang. Beda, teman-teman. Berbicara dengan banyak orang, berkomunikasi dengan banyak orang, membangun komunikasi positif dengan orang-orang di depan kita, ini sangat berbeda dengan perasaan saya berbicara di depan mereka. Contoh, ketika saya diminta untuk berbicara di depan bupati, maka dalam mindset saya adalah saya akan berbicara dengan bupati, bukan saya berbicara di depan bupati. Tahu bedanya teman-teman ya? Bisa dirasakan ya? Dan itu sangat berdampak positif bagi saya. Minggu lalu, di Hari Ayah, saya diminta untuk menjadi pemateri di depan Bupati Kuningan. Dan saat itu, saya merasa saya akan berbicara dengan orang hebat.
Saya akan menghebatkan beliau. Saya akan minta beliau untuk berkomunikasi dengan saya. Apa yang terjadi? Saya sangat tenang, rekan-rekan. Nah, karena ketenangan ini yang membuat kita positive thinking. Membuat semuanya bisa dikendalikan. Yang membuat perasaan kita lebih bahagia. Membuat perasaan kita lebih tenang. Dan apa yang terjadi saat kita positive thinking? Kita akan powerful dalam menyampaikan apa yang disampaikan oleh kita. Atau kita akan powerful dalam menyampaikan apa yang sudah kita siapkan sebelumnya. Atau kita akan lebih powerful dalam bertanya kepada audiens kita, akan menyapa audiens kita, membuat mereka bisa tersenyum, membuat mereka bisa juga merasakan kebahagiaan, merasakan energi yang kita sampaikan kepada mereka. Ya, jadi public speaking di sini teman-teman semuanya adalah bukan tentang pengertiannya saja, tapi tentang mindsetnya. Mindset, cara pandang kita, perasaan kita, tentang public speaking. Jika kita menganggap bahwa public speaking itu beban, maka kita akan merasakan beban yang sangat luar biasa saat public speaking. Tapi saat kita merasakan, kita akan berbagi kebaikan, kita akan ngobrol, kita akan berkomunikasi, kita akan coba untuk tanya jawab, kita akan membuat mereka tertawa dengan ice breaking dulu misalnya, kemudian mereka juga bisa untuk menyerap energi baik dari kita, memantulkan lagi kepada kita juga akan merasa tenang luar biasa. Powerful yang kita sampaikan. Sepakat ya rekan-rekan? Siap? Siap. Sepakat coach sama Jing. Oke. Siap, luar biasa rekan-rekan. Keren banget ini ya. Kita akan menuju ke aspek tentang overthinking dan positive thinking. Ini perbedaannya ya rekan-rekan. Jadi kenapa harus positive thinking saat public speaking? Ini perbedaan yang sangat mencolok dari aspek overthinking dan positive thinking. Saat overthinking, otak kita akan mengeluarkan gelombang otak yang tinggi yaitu beta tinggi ya. Dan saat positive thinking, otak kita akan mengeluarkan gelombang otak yang sangat tenang, sangat rileks, nyaman, fokus. Kita juga bisa merasakan konsentrasi yang penuh. Dan kita bisa menyusun kalimat-kalimat yang tepat saat kita berbicara. Tidak belibet, tidak terburu-buru, membuat audiens juga merasakan ketenangan, merasakan kebahagiaan ketika menyimak kita. Gelombang otak kita nyaman dalam kondisi yang alfa. Lalu kita juga akan sangat tenang dalam berbicara. Suara kita mantap. Tapi saat kita overthinking, suara bergetar, ngeblank, banyak filler word. Nah, ini yang bahaya, teman-teman semuanya. Banyak filler word. Banyak pembicara yang masih melakukan, mengulangi, kemudian menyebutkan apa itu filler word. Apa filler word? Filler word adalah kata-kata pengisi saat otak kita ngeblank. Kata-kata pengisi saat otak kita kosong. Jadi kalau kita mengeluarkan kata-kata, itu sebenarnya otak kita mencerna dulu. Otak kita sebenarnya sedang membaca dulu atau mencari kata-kata yang tepat dulu, baru kita ngomong. Nah, pada saat otak kita itu ngeblank atau pada saat otak kita itu lagi buffering, loadingnya kelamaan, maka mulut kita akan mengeluarkan filler word atau kata-kata pengisi. Contoh, anu, apa namanya, apa gitu ya. Contohin kayak gini. Baik, Bapak Ibu semuanya, hari ini saya akan menyampaikan beberapa gitu belibet ya. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa topik yang terkait apa namanya. Nah, itu teman-teman. Pernah nggak teman-teman melihat pembicara yang kebanyakan apa namanya? Anu, misalnya gitu. Apa yang kita rasakan saat mendengarkannya? Apa yang kita rasakan saat menyimaknya? Kebanyakan ngomong anu, apa namanya gitu. Apa yang kita rasakan teman-teman? Bete. Bosen, bete. Bosen, bete, tidak menarik, apalagi? Tidak terlihat profesional. Tidak terlihat profesional. Oke, luar biasa. Apalagi? Apalagi? Flat ekspresi. Oke, betul sekali. Kenapa? Kelihatan Jadi masih malas baru. mengikuti ya. Kelihatan masih baru. Oke, jadi hilang wibawa. Betul banget ya. Intinya, filler word itu adalah musuhnya public speaker.
musuhnya public speaker. Jadi kita harus hilangkan itu. Atau kita minimalisir itu ya teman-teman semuanya. Minimalisir filler word. Kenapa? Karena itulah yang membuat kita tidak berwibawa, kita akan kelihatan membosankan, kita yang mengganggu audiens berpikir. Mereka lagi enak-enak berpikir nih mengikuti kita. Tapi kita keburu ngomong apa namanya, anu. Jadi kebanyakan distract-nya, kebanyakan gangguannya, yang itu membuat audiens kita nggak yakin dengan apa yang kita sampaikan. Saya pun merasakan demikian rekan-rekan. Jadi ketika melihat pembicara di webinar, di seminar, ataupun di pelatihan, jadi kurang yakin gitu dengan apa yang disampaikan. Jadi dalam pikiran saya, ini sepertinya kurang menguasai materi. Ini sepertinya sangat tidak percaya diri. Ini sepertinya kurang menguasai audiens. Macam-macam di benak saya. Itulah kenapa saya sangat berusaha untuk mengurangi filler word. Nah, gimana caranya? Nah, di pelatihan hari ini atau di webinar hari ini, kita nggak ke situ dulu ya rekan-rekan semuanya karena waktunya terbatas. Tapi intinya adalah rekan-rekan bisa untuk belajar mengurangi filler word dengan cara rekan-rekan banyak membaca, rekan-rekan banyak untuk mengulang materi, banyak latihan sebelum kita public speaking. Dan selanjutnya rekan-rekan kita lihat nih ya, bagaimana gelombang otak itu bisa sangat berpengaruh terhadap apa yang kita sampaikan. Misalnya kita dalam kondisi yang tegang, dalam kondisi yang tidak rileks, dalam kondisi yang tertekan, gelombang otak kita naik ke beta atau ke gamma, ini akan mengganggu sekali apa yang seharusnya kita sebutkan. Nah, otak kita itu dalam tekanan yang luar biasa, bahaya sekali rekan-rekan, akan tidak sinkron antara otak dan mulut. Kita lihat ya, jika ada pertanyaan yang mudah seperti ini, saya yakin nih teman-teman akan gampang banget jawabannya. Kalau ditanya ya, kalau ditanya nih, negara apa yang diawali huruf M? Jawabannya apa rekan-rekan? Malaysia, Malaysia, apalagi? Maldives, Myanmar, Mongolia, Maldives, Meksiko, Mongolia, Maroko, Myanmar, Meksiko, Makassar. Makassar, oh bukan ya. Tapi dalam kondisi yang tertekan, orang ini menjawab apa kita lihat? Negara apa yang diawali dengan huruf M? Mongolia, Yang lain? Mandalika. Oke ya. Bonsai. Ini jawaban yang Bonsai. sangat keliru. Kenapa? Karena jawabannya ngaco ya teman-teman ya. Apa yang diawali dengan huruf M? Mongolia, Yang lain? Mandalika. Oke, jawabannya Mandalika. Sementara Mandalika adalah apa? Mandalika di mana? apa? Mandalika di Lombok. Di Lombok, betul Lombok. banget ya. Oke. Dan Negara apa? teman-teman, kita akan mulai masuk ke materi teknik mengendalikan atau mengatasi rasa grogi. Sudah siap semuanya? Atau ada yang mau ditanyakan dulu terkait Siap. filler word atau terkait bagaimana cara kita mindset public speaking? Bagaimana teman-teman? Boleh? Sebelum kita masuk ke sini. Silakan Kak Ahmad. Nih. Kadang kan saya juga mengalami namanya itu grogi atau apa tadi bahasa itunya? Ngeblank gitu, Nervous, coach. nervous. Nervous? Plus satu pemikiran negatif tuh. Pak, pemikiran negatif tuh. Saya sudah berpikiran ini positif, bisa, pasti akan lancar ngomong ini. Tapi namun coach, itu selalu tiba-tiba timbul itu coach. Pemikiran itu dan sepertinya pemikiran dan masukan-masukan yang itu jadi di luar kendali saya itu coach. Terima kasih. Oke, Jadi betul banget Kak Ahmad. Betul banget Kak Ahmad. Di luar kendali kita jika tidak dikendalikan, jika tidak dilawan. Itu memang manusiawi Kak Ahmad. Kenapa banyak orang yang sampai dia sangat minder, insecure? Karena ada sesuatu yang dia pikirkan di luar kendalinya. Dan dia tidak punya kemauan untuk melawannya. Misalnya ya, ketika datang sebuah afirmasi negatif nih, aduh kamu nanti berbicara di depan bupati, nanti kalau dia nggak suka sama kamu gimana? Kitanya ngiyain, kita nggak ngelawan, kita menyerah dengan itu. Kita nggak bisa mengendalikannya, Kak.
Dan dalam pertarungan itu, sampai benar-benar kita menang, jangan menyerah. Oke ya, nanti akan ada materinya Kak, sebentar lagi. Sebenarnya masih nyambung ya. Itu nanti di bab afirmasi positif. Oke ya. Tapi sebelum kita ke afirmasi positif Kak, kita akan coba masuk ke sini Negara ke hal yang sangat fundamental secara fisiologis dulu. Dari tubuh kita dulu, dari fisik kita dulu. Apa yang kita bisa kendalikan? Yaitu pernapasan kita. Karena ini adalah, saya sebutnya, ini pertolongan pertama pada rasa grogi. Pertolongan pertama untuk mengendalikan grogi adalah pernapasan. Pernafasan kita adalah cara kita untuk mengendalikan diri kita agar setenang mungkin. Kenapa? Karena kita nggak bisa untuk mengendalikan pikiran kita jika nafas kita saja belum bisa kita kendalikan. Karena kunci masuk untuk pintu gerbang alam bawah sadar, untuk masuk ke gelombang otak alfa, untuk mensugesti diri atau self-hypnosis, untuk afirmasi diri juga, itu kuncinya adalah pernapasan. Bahkan ada sebuah studi yang menarik ya, Kak Ahmad, di mana ketika seseorang dalam keadaan yang biasa aja nih, lagi ngobrol di rumah, lagi santai, depan TV, tiba-tiba nafasnya itu nggak teratur, sedangkan dia nggak mikirin apa-apa nih Kak. Biasa aja, nggak mikirin masalah, nggak mikirin kuliah, nggak mikirin kerjaan. Biasa, tapi nafasnya nggak teratur, maka otak akan mengirimkan sinyal dia sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Itulah kenapa kekuatan dari pernafasan ini sangat penting, sangat dibutuhkan oleh setiap public speaker. Saya pun merasakan dampak yang sangat luar biasa dari mengendalikan nafas ini. Dari membuat nafas kita yang tadinya terengah-engah, kita yang tadinya nafasnya nggak teratur, dibuat teratur sedemikian rupa dan rasakan manfaatnya luar biasa. Meskipun kita dalam keadaan yang afirmasi negatif tadi, kita nggak bisa mengendalikan pikiran kita tadi, tapi kalau kita bisa mengendalikan pikiran, maka dampaknya sangat signifikan, Kak. Gimana caranya? Nafas dengan dalam, nafas dengan nyaman, nafas dengan santai, nafas dengan teratur. Sadari nafas kita dulu. Saat kita menghirup nafas dengan tenang, misalnya ya, kita menghirup nafas dengan 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Tahan 1, 2, 3, 4. Dan menghembuskannya itu 2 kali dari kita tarik nafas. Itu metode yang saya lakukan. Jadi misalnya kemarin saya berbicara di depan pejabat. Semua pejabat di Kabupaten Kuningan hadir di situ untuk mendengar materi tentang Hari Ayah. Di waktu Pak Bupati sambutan, saya masih ada waktu untuk tarik nafas dengan teratur. Tarik nafas yang dalam, menggunakan pernafasan diafragma ya, pernafasan perut. Pernafasan yang membuat perut kita mengembang. Bukan pernafasan dangkal yang hanya membuat dada kita terengah-engah. Jadi bedanya apa? Coba teman-teman pegang tangan kanannya, pegang dadanya dengan tangan kanan, pegang perutnya dengan tangan kiri. Saat bernafas, mana yang bergerak? Apakah dada atau tangan? Atau tangan kiri maksudnya? Atau yang pegang perut? Coba deh, 1, 2, 3. Oke, mana yang bergerak? Apakah yang tangan kanan yang pegang dada atau tangan kiri yang pegang perut? Kalau yang bergerak adalah dada kita, berarti pernafasan kita masih pernafasan dangkal. Tapi kalau yang bergerak adalah tangan kiri kita, berarti pernafasan dalam, pernafasan diafragma. Diafragma itu antara dada dan perut kita. Jadi kalau kita nafas, perut kita yang mengembang. Ya, plong rasanya. Damai rasanya. Hembuskan perlahan. Saat menarik nafas, maka saraf yang aktif adalah saraf simpatik. Saat menghembuskan nafas, saraf yang aktif adalah saraf parasimpatik. Dan ini adalah yang membuat kita merasa sangat rileks. Dan itu pintu gerbang untuk mensugesti diri, Kak. Jadi misalnya Kak Ahmad Saputra sudah berjuang untuk melawan afirmasi negatif. Tapi kok belum bisa ya? Belum bisa mengendalikan diri ya? Kuncinya Kak, ada di pernafasan dulu. Kalau pernafasan kita sudah tenang, sudah nyaman, sudah dalam, saraf parasimpatik kita aktif, alam bawah sadar kita juga aktif. Nah, baru saatnya kita afirmasi positif. Ini Kak, kita afirmasi positif. Ya.
Jadi afirmasi positif itu adalah mengubah pola pikir negatif menjadi positif, Kak. Misalnya, saat Kak Ahmad ada di depan orang banyak dan ada afirmasi yang negatif. Contohnya apa, Kak? Satu kalimat aja yang Kak Ahmad bisa rasakan. Apa contohnya? Afirmasi negatif itu apa? Contohnya, bisa disebutkan coba? Nah, Saya pasti bisa. Oke, negatif afirmasi itu, negatif dulu. Afirmasi negatif dulu. negatifnya, Saya grogi dan pasti gagal. Ah, saya nah, grogi nih. saya Saya selalu grogi nih. kita salah ngomong gitu. Saya takut salah ngomong nih. Saya takut Gak salah. mungkin kamu bisa seperti itu. Nggak mungkin kamu bisa seperti itu. Kamu nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin kamu Audiensnya pasti bisa. gitu, betul gak? Apa? Audiensnya pasti nggak dengerin. Audiensnya Audiensnya pasti pasti ngantuk, audiensnya pasti nggak dengerin gitu ya. Nah, itu juga bagian dari afirmasi negatif. Lalu, apakah kita hanya membiarkan afirmasi negatif itu? Kalau kita hanya membiarkan, jawabannya bagaimana, teman-teman? Kalau kita hanya membiarkan, Makin itu aja apa? Itu pasti membunuh. terjadi. Makin membunuh karakter jadi kita sehingga tidak menjadikan percaya diri. Betul banget. Makin membuat kita tidak percaya diri, makin membunuh karakter kita atau membunuh afirmasi positif kita. Nah, itu lihat teman-teman ya. Jadi, ketika public speaking, mau nggak mau kita harus melawan afirmasi negatif. Mau nggak mau, Kak? Harus menang afirmasi negatif. Afirmasi positif itu harus menang daripada afirmasi negatif. Kenapa? Karena itu adalah satu-satunya cara agar kita bisa menang saat public speaking. Itu satu-satunya cara. Contohnya adalah saat ada afirmasi negatif yang menyerang kita dengan kalimat yang sangat negatif. Kamu pasti nggak bisa. Kamu nanti malu. Nanti semua nggak dengerin kamu. Nanti kamu begini. Kita kalau diem aja dan nggak ngelawan, kita pasti kalah. Sudah pasti kalah atau sudah dinyatakan kalah. Kita tambah grogi, kita tambah nggak tenang, kita makin menjadi-jadi nervousnya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melawannya dengan afirmasi positif. Contoh, saya pasti bisa. Lawan aja, Kak. Saya pasti bisa. Dengan cara relaksasi dulu. Dengan cara nyantai dulu. Nyaman dulu nafasnya. Baru kita afirmasi positif. Kalau nggak nyaman nih, kita masih deg-degan parah nih. Kita nafasnya masih terengah-engah. Contoh kayak gini. Ada afirmasi negatif datang. Hayo loh, kamu nanti banyak yang tanya dan kamu nggak bisa jawab nanti. Itu kan afirmasi negatif. Kitanya masih terengah-engah nih, terbawa suasana. Jadi, aduh gimana ya? Pasti bisa, pasti bisa. Pasti bisa, siap. Itu nggak ngaruh, Kak. Itu nggak ngaruh. Tapi saat kita tenang dulu, nafasnya dalam dulu, nafasnya pakai diafragma dulu, nyaman dulu, baru afirmasi negatif akan tergantikan dengan afirmasi positif. Ya, contoh, nafasnya udah tenang, teratur, rileks, baru kita bilang, saya bisa. Saya bisa melakukan yang terbaik. Saya bisa mengerahkan seluruh pikiran dan tenaga saya. Saya bisa melakukan sesuatu yang menyenangkan audiens saya. Saya bisa untuk mengendalikan diri saya. Itu akan berdampak sangat besar daripada kita nggak melawan sama sekali. Ya, itu cara mengatasinya atau mengendalikan groginya. Nah, sama seperti video ini, teman-teman. Coba kita lihat ya, dampak besar dari afirmasi positif. Coba kita lihat bersama. Ternyata otak kamu bisa dicuci, cuma pakai kata-kata. Kenapa bisa gitu? Neuroscience nunjukin, setiap kata yang kamu ulang, aktifin bagian otak yang ngatur reward system, prefrontal cortex dan ventral striatum. Hasilnya, dopamin naik, rasa percaya diri ikut naik. Dan ini lebih gila lagi. Kalau kamu bilang, aku gagal, aku nggak bisa, otak bikin jalur saraf baru yang bikin negatif jadi default. Tapi kalau kamu bilang, aku mampu, aku berharga, otakmu bikin koneksi baru yang lebih positif. Ini disebut neuroplastisitas. Artinya kata-kata itu bukan cuma suara di kepala. Mereka literally ngeriset kabel otak kamu. Makanya, afirmasi bisa bikin kamu lebih tenang, lebih percaya diri, bahkan hubungan sosial lebih sehat. Karena kamu nggak gampang defensif. Oke, bisa dipahami ya rekan-rekan semuanya? Kita ulang sekali lagi biar lebih paham.
Ternyata otak kamu bisa dicuci, cuma pakai kata-kata. Kenapa bisa gitu? Neuroscience nunjukin, setiap kata yang kamu ulang, aktifin bagian otak yang ngatur reward system, prefrontal cortex dan ventral striatum. Hasilnya, dopamin naik, rasa percaya diri ikut naik. Dan ini lebih gila lagi. Kalau kamu bilang, aku gagal, aku nggak bisa, otak bikin jalur saraf baru yang bikin negatif jadi default. Tapi kalau kamu bilang, aku mampu, aku berharga, otakmu bikin koneksi baru yang lebih positif. Ini disebut neuroplastisitas. Artinya kata-kata itu bukan cuma suara di kepala. Mereka literally ngeriset kabel otak kamu. Makanya, afirmasi bisa bikin kamu lebih tenang. Oke ya, afirmasi bisa bikin kita lebih tenang. Bisa dipahami ya rekan-rekan semuanya? Inilah luar biasanya kalimat sederhana yang bisa kita bilang sama diri sendiri. Yang bisa kita katakan sama diri sendiri. Tentunya dengan nafas yang teratur dulu, nafas yang tenang dulu, nafas yang santai dulu, baru kita afirmasi positif. Kalau nafas kita masih terengah-engah, nggak mungkin bisa masuk. Pintu gerbang di alam bawah sadar masih tertutup. Masih punya mental block. Kita buka dulu dengan pernafasan yang teratur, kita masuki perasaan tenang itu, kita masuki perasaan damai itu, baru kita bisa public speaking dengan mantap. Tentunya masih ada trik-trik yang lain yang bisa membuat kita lebih tenang ya, rekan-rekan semuanya. Bisa dipahami? Bisa dimasukin dalam pikiran kita ya, rekan-rekan? Siap? Bisa. Oke, Bisa. terima kasih rekan-rekan hebat semuanya. Dan kita akan lanjutkan ke cara yang selanjutnya, yaitu anchoring atau penjangkaran. Ini cara yang ampuh banget rekan-rekan. Ini cara yang membuat saya juga sampai hari ini, sampai detik ini masih melakukannya. Apa itu? Kita lihat dulu dari definisinya ya, dan coba rekan-rekan nanti akan kita sambungkan sama apa yang kita rasakan sehari-hari. Penjangkaran adalah perasaan kuat yang muncul tiba-tiba, ini tiba-tiba banget ya. Bisa saat kita sedih, bisa saat kita bahagia, bisa saat kita apapun yang kita rasakan, tiba-tiba muncul gitu aja. Ketika kita mendengarkan sesuatu, atau melihat sesuatu, atau mencium sesuatu, atau melakukan sesuatu. Perasaan itu muncul tiba-tiba saat kita melihat sesuatu, entah itu foto, entah itu pemandangan, entah itu video, apapun yang kita lihat, entah itu orang yang mirip dengan apa yang sudah kita temui, dan lain sebagainya. Ketika kita mendengar sesuatu, entah itu lagu, ataupun ceramah, ataupun hanya ringtone gitu ya, kita merasa perasaan yang kuat itu muncul tiba-tiba. Perasaan sedih bisa, perasaan kangen bisa, perasaan marah bisa, apapun perasaannya. Atau mencium sesuatu, mencium parfum, mencium bau bensin misalnya, atau apapun itu. Dan melakukan sesuatu. Nah, contoh nih teman-teman. Pernah nggak teman-teman punya lagu yang ketika lagu itu diputar saat ini, lagunya lagu kenangan ya, lagu kenangan masa lalu, misalnya waktu kita SMP, waktu kita SMA, lagu itu diputar saat ini, dan perasaan yang sama dengan waktu kita SMP, waktu kita SMA itu muncul kembali. Detik itu juga, tiba-tiba. Pernah rekan-rekan? Pernah teman-teman gitu? Pernah? Oke. Kira-kira apa lagunya nih? Apa lagunya kira-kira? Lagu Peter Pan atau lagu Ungu gitu ya? Saya kalau lihat video klipnya Ungu di TikTok itu, di TikTok ya, banyak yang komentar tuh. Inilah yang terjadi saat kita menempatkan satu orang satu lagu di atas lagu atau di dalam lagu misalnya. Ketika lagu itu diputar, kita teringat kembali kepada orang itu. Nah, itu namanya anchoring, teman-teman. Itu namanya penjangkaran, namanya anchoring. Contoh lagi apa misalnya? Ketika kita melihat foto kenangan atau album kenangan, tiba-tiba perasaan kita teringat masa lalu. Kalau albumnya itu album yang lucu, kita ketawa sendiri. Kalau kita lihat fotonya itu yang menyedihkan, kita sedih sendiri. Itu namanya anchoring, pemicu. Jadi kalau kita ibaratkan ya, anchoring itu adalah tombol otomatis atau saklar otomatis yang ada di rumah kita yang terhubung dengan lampu. Kalau saklarnya kita off-kan, lampunya mati atau hidup? Mati. Kalau saklarnya kita on-kan, di-on nih, lampunya mati atau hidup? Yes, betul. Itu pasti hidup. Atau lampunya pasti hidup. Kenapa? Karena terhubung, terinstal. Ada instalasinya antara lampu dengan saklar. Lalu apa
persamaan dari public speaking ini, nah ini dia persamaannya rekan-rekan. Persamaannya adalah kita itu bisa menginstal perasaan pede. Kita bisa menginstal perasaan bangga. Kita bisa menginstal perasaan siap untuk berjuang. Saat apa? Saat public speaking. Contoh, saya pribadi punya instalasi percaya diri itu dengan gerakan seperti ini. Ketika tangan saya mengepal, kemudian mulut saya mengucapkan do the best, ini menjadi sebuah anchoring bagi saya. Kapanpun dan dimanapun saya mau public speaking, siapapun yang akan saya hadapi, dari usia TK sampai usia manula, itu saya siap menghadapinya dengan mengatakan do the best, do the best. Seperti halnya teman-teman semuanya melakukan sesuatu yang menurut rekan-rekan itu menyenangkan. Contoh, ketika misalkan ya, Kak Rahmat Kurniawan misalkan punya gerakan tertentu apa yang bisa membuat Kak Rahmat merasa senang, merasa bangga, merasa bahagia. Atau misalnya lagu tertentu atau kenangan tertentu yang bisa membuat Kak Rahmat merasa bahagia. Apa ada? Atau Kak Fitri misalnya merasa apa? Oh ini Kak Wita nih, ketika lagi makan sesuatu, atau Kak Mudofar, lagu Starla. Wah, ini juga bagian dari anchoring ya. Lagu Kau Datang dan Pergi Sesuka Hatimu. Wah, lagu Padi. Ini juga bagian dari anchoring. Jadi anchoring itu bisa hadir dengan sendirinya saat kita mendengarkan lagu, kita sedang punya perasaan sedih, lagu itu akan terinstal dengan perasaan sedih kita. Begitupun sebaliknya, saat kita merasa senang, happy, misalkan kita dengar lagunya Peter Pan zaman dulu tuh, yang lagunya Sahabat, atau lagunya Topeng, atau lagu apa di zaman dulu ya, yang saat itu viral 2020, 2004, 2005, viral banget tuh waktu itu. Dan kita merasakan senang banget ketika mendengarnya. Nah, itu bagian dari anchoring. Ya, anchoring ini bisa kita ciptakan teman-teman, bisa banget kita ciptakan. Dengan cara apa? Yang pertama adalah teman-teman coba untuk relax, santai, nyaman dulu dengan diri kita, tarik nafas yang teratur, hembuskan dengan teratur, lalu kita coba untuk pasang anchoringnya. Dengan cara apa? Contoh, tangan saya mengepal seperti ini, kemudian perasaan itu saya munculkan, saya install. Jadi lampunya itu saya taruh di tempatnya, kemudian saklarnya juga saya pasang di tembok, lalu saya hubungkan dengan kabel, gitu ya. Itu salah satu cara untuk instalasi anchoring. Contohnya seperti ini. Saya merasa tenang, merasa damai, merasa rileks, merasa siap untuk public speaking, merasa siap untuk dilihat oleh banyak orang, merasa siap untuk mengeluarkan sisi terbaik saya. Padahal saya tuh orangnya introvert, teman-teman. Saya merasa tidak nyaman ketika berhadapan dengan orang banyak, tapi ketika public speaking, saya merasa sangat siap. Kenapa? Karena saya sudah menginstalnya. Ketika tarik nafas yang dalam, saya merasakan energi saya positif, pikiran saya positif, lalu saya pasang di tangan saya. Instalasinya di tangan saya. Ketika tangan saya mengepal seperti ini, kemudian saya mengatakan do the best. Jadi boleh ya kita ngomong sesuatu dengan kita melakukan sesuatu digabungkan boleh. Do the best, do the best, do the best, do the best. Maka perasaan itu akan muncul ketika saya public speaking. Ya, jadi ketika misalnya saya sudah terinstall itu selama beberapa hari, selama beberapa waktu, kemudian saya mengatakan do the best saat mau public speaking, perasaan bangga itu muncul tiba-tiba. Jadi otomatis sudah terinstall, sudah otomatis, ya. Oke, saya juga introvert tapi harus ngomong dan ngajar murid di sekolah. Oke, semangat Kak Silvia. Semangat ya. Kita juga bisa kok. Saya orangnya introvert, saya nggak nyaman ketika banyak orang. Ke tempat wisata aja, saya harus milih ke tempat yang sepi. Serius. Saking apanya? Saking pengen merasa ketenangannya. Tapi saat public speaking, harus benar-benar bisa untuk jadi orang yang memberikan kemampuan terbaik, Kak. Ya, siap Kak Sinta ya? Oke, ini dapat sertifikat Kak, nanti akan saya terangkan. Oke ya, karena ini memang webinar free ya teman-teman. Jadi ilmunya ini bisa teman-teman manfaatkan. Bisa dipahami ya teman-teman tentang konsep anchoring? Bisa dipraktekkan ya? Siap? Ada gambar mana anchoringnya Kak Fatriani? Apa Kak Fatriani sudah punya anchoring sendiri? Boleh?
Ya kali ya. Tapi saya selalu orang yang selalu positive thinking, coach. Jadi hal-hal yang negatif itu saya tiadakan, coach, gitu. Wah, Saya mantap. bagaimanapun kondisinya, saya tetap mengafirmasi kehidupan saya ke hal positif. Walaupun di depan mata itu boleh dibilang udah kayak jurang, tapi saya positif, coach. Salah satu contohnya dalam kehidupan saya lagi nyetir di depan karena kemalaman ke suatu daerah gitu, ke provinsi. Saya tahu jalan itu nggak bakal tembus gitu, jalannya nggak putus gitu. Kita mesti harus putar ke belakang. Tapi saya orang yang positif aja, coach. Saya terus saja sampai akhirnya putus jalan itu betul buntu. Saya putar balik gitu. Jadi saya pikir eh, eh, sepanjang niat kita itu baik, Tuhan selalu melindungi. Nah gitu, coach. Jadi always positive thinking. Oke, mantap Kak Fatriani. Always positive thinking yang itu membuat Kak Fatriani merasa selalu siap, merasa Yes. selalu punya energi positif dan apapun Ya, akan ya, dihadapi dengan pikiran yang positif. Apapun akan dihadapi dengan yes. hati yang tenang, ya. Termasuk Ya, public ya. speaking. Tadi ya, termasuk hari ini, coach. Jadi sebelum waktunya kan seharusnya saya sudah nyampe di tempat ini gitu. Tapi ternyata di jalan ada apa? Ada trouble. Tapi saya positif aja, coach, sambil nyetir, sambil dengar, sambil nyebut. Saya yakin kita hari ini yang kita lakukan adalah hal baik. Kita ingin menuntut ilmu, menimba ilmu, maka sampaikan aku Tuhan di tempat yang aku tuju gitu. Ternyata sampai sebelum waktunya, walaupun telat gitu kan. Gitu, Oke. coach. Luar biasa Kak Fatriani. Kita banyak belajar dari Kak Fatriani tentang bagaimana untuk positive thinking. Bagaimana kita punya mindset berjuang ya Kak. Tidak menyerah dulu di awal. Yap. Sampai kita Tidak, coach. benar-benar merasa semua sudah Lelah. kita berikan yang terbaik. Dan akan ada Ya, keajaiban nanti di situ. Justru tidak kalah Kak. Akan betul. ada keajaiban yang akan kita dapatkan. Ya, coach. Ya. Siap, Dan ini ada siap. pertanyaan yang menarik dari Kak Ria ya. Izin bertanya, bagaimana cara untuk mengubah mindset agar rasa grogi tidak menghambat kepercayaan diri saat berbicara di depan banyak orang? Oke Kak, sebenarnya sudah diterangkan tadi ya, nanti akan diputar lagi sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya, kita ngulas lagi. Untuk mengubah mindset Kak, yang paling penting adalah kita menenangkan diri dulu. Oke ya, tenangin diri dulu, karena kalau kita nggak tenang nggak mungkin bisa. Kenapa? Karena alam bawah sadar atau pikiran positif kita itu akan masuk ke alam bawah sadar kalau kitanya tenang. Kalau kitanya nggak tenang, kitanya masih ruwet, kitanya masih kemerungsung bahasa Jawanya, kitanya masih nggak tenang banget, maka nggak akan bisa masuk. Gelombang otak kita masih belum di alfa, masih di beta, dan nggak akan bisa masuk. Sugesti apapun nggak mungkin bisa masuk, Kak. Nah, cara paling efektif adalah tarik nafas yang dalam dulu, sadari nafas kita dulu, baru kita menghembuskan perlahan, dan saat kita tenang, afirmasikan hal yang positif. Apapun yang positif kita afirmasikan, kata-kata apapun yang kita bisa. Contohnya, saya berharga, saya bisa, semua saya bisa lewati, ini mah udah biasa, sama seperti biasanya. Kak Fatriani tadi, sampai benar-benar kalah misalnya, saya akan lawan, saya akan hadapi, itu juga afirmasi positif. Gitu ya. Sampai titik darah penghabisan lah ibaratnya gitu. Pokoknya sampai benar-benar saya kalah dan saya benar akan menyerah. Misalkan gitu. Itu hanya kalimat-kalimat yang bisa kita afirmasikan dalam diri sendiri. Ya Kak ya. Kemudian yang kedua, apa ada latihan atau persiapan tertentu yang efektif untuk mengurangi rasa gugup dan meningkatkan rasa percaya diri? Oke, ini sebenarnya ada di materi selanjutnya. Ternyata Ya, ini latihannya Kak, kita coba untuk mengungkap anchoring kita apa. Jadi kita ini kan sebenarnya punya anchoring masing-masing. Contoh, saya pribadi ya, ketika mengatakan do the best, karena sudah terinstal dalam diri saya, do the best, maka otomatis saya mau menghadapi bupati, saya mau menghadapi siapapun, saya mau menghadapi gubernur, saya mau menghadapi siapapun, itu saya merasa siap Kak. Do the best. Ya meskipun masih ada rasa nervousnya, tapi tidak akan semengerikan ketika saya melawannya. Kalau nggak dilawan bahaya sekali. Latihannya itu ya, misalnya kita punya doa pamungkas nih. Doa itu bagian dari anchoring. Doa itu bagian dari hal yang menenangkan kita saat kita mengucapkannya. Itu juga bisa kita latih. Kemudian selanjutnya adalah apa itu? Pemanasan. Perhatikan rekan-rekan, ini juga efektif, ini juga saya sering lakukan dan masih saya lakukan sampai saat ini.
Pemanasan, gerakan tubuh untuk rileks. Contohnya loncat-loncat. Ini hanya contoh ya. Loncat-loncat itu hanya contoh. Kalau saya pribadi suka banget loncat-loncat sebelum saya public speaking. Kenapa? Karena ketika tubuh kita rileks, tubuh kita itu otot-ototnya nyaman, kemudian kita nafasnya juga teratur, maka saya sugestinya gini, otak saya itu akan lebih nyaman, lebih lancar, lebih gampang untuk nangkap kata-kata. Ya, jadi kalau saya loncat-loncat dulu, saya relakskan badan dulu, itu otak saya akan juga mampu untuk mengolah kata dengan cepat, mengolah kata juga dengan baik. Yang kedua, ini cara ampuh juga nih. Vokal, gerakan rahang atau senam muka A, I, U, E, O. Coba teman-teman praktekin ya, ketika kita bilang A, I, U, E, O, usahakan untuk semua otot tertarik. Jadi A, I, U, E, O. Oke, pada saat kita ngomong ya teman-teman, coba tahan 5 detik. A, I, U, E, O. Tahan 5 detik. Oke, siap? Yuk, 1, 2, 3. A, I, U, E, O. Oke, apa yang dirasakan? Apa yang dirasakan? Ada yang merasakan sesuatu dalam dirinya? Apa yang dirasakan ketika kita mengucapkan apa yang dirasakan? Lebih lega. Kalau saya lebih lega. Sedikit rileks. Sedikit rileks. Oke, luar biasa. Kenapa kita bisa lega? Kenapa kita bisa rileks? Jawabannya sangat ilmiah. Jawabannya sangat ilmiah. Kenapa? Karena ketika kita dalam kondisi yang tersenyum, meskipun dipaksa ya, senyum yang sangat lebar, mulut kita terbuka, ada yang mengatakan 2 cm kanan, 2 cm kiri. Walaupun terpaksa nih, selama 5 detik, maka tubuh kita akan mengeluarkan hormon endorfin. Hormon endorfin akan membuat kita merasa rileks, merasa nyaman. Dari yang tadinya kita tegang, rasanya rileks. Karena ada endorfin yang keluar. Itu pun yang saya lakukan ketika mau public speaking. Jadi kombinasi inilah yang membuat seseorang bisa mampu untuk bertahan di depan panggung, sebelum masuk panggung, dan sesudah keluar panggung. Menyenangkan audiens, membuat audiens tertarik, merasa percaya diri, itu dari latihan-latihan ini. Dan latihan di depan cermin atau di depan kamera. Untuk apa? Untuk membuat otak kita lebih cepat dalam mengeluarkan kalimat-kalimat. Ingat teman-teman, saat filler word atau kita mengucapkan anu, apa namanya, itu karena otak kita lagi ngeblank atau otak kita lagi buffering. Otak kita lagi buffering itu karena kecepatan antara otak dan mulut tidak sinkron. Otak belum mengeluarkan kata-kata, mulut kita keburu ngomong. Nah, itu yang akan kita atasi bersama. Gimana caranya? Nanti akan kita bongkar. Tapi nggak di webinar ini ya, rekan-rekan, karena ada sesi khusus yang lainnya. Ini ada banyak pertanyaan ya, rekan-rekan semuanya. Wah, ini doa menghadapi grogi seperti dilakukan oleh Nabi Ibrahim menghadapi Raja Namrud. Pasti teman-teman sudah pada tahu. Atau doanya Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun ya. Rabbi Srohli Sodri. Nah, itu juga bisa digunakan. Oke, silakan. Coach, izin bertanya, Coach. Ternyata, Coach, gini juga, Coach. Gimana mengatasi gitu kan? Mengatasi ketika kita ingin public speaking atau berbicara depan umum. Di situ kita diharuskan untuk mengekspresikan bahagia gitu. Supaya audiens merasa ikut bahagia gitu kan. Namun, dalam saat itu suasana hati kita memiliki problem hal yang bertolak belakang pada hal tersebut, Coach. Nah, jadi bagaimana cara memanage diri kita itu tetap memiliki aura bahagia gitu, Coach. Oke, Kak Ahmad, luar biasa pertanyaannya. Dalam public speaking ataupun dalam komunikasi massa, ada yang disebut dengan masking, Kak. Masking. Masking itu pakai topeng. Topeng apa yang akan kita tampilkan di depan audiens?
kita nggak mungkin menampilkan diri kita yang lagi lemes, yang lagi lesu, yang lagi nggak bahagia, nggak mungkin Kak, karena itu yang dirasakan oleh audiens kita. Betul? Ya betul tuh coach. Yes, ada masking, ada topeng yang harus kita pakai. Topeng apa? Topeng kebahagiaan. Kita luangkan waktu 2 jam untuk audiens kita, melihat kita bahagia dan mereka pun akan bahagia melihat kita. Memancarkan energi positif dan mereka akan merasakannya. Energi itu Kak, bisa dirasakan oleh audiens. Kalau Kak Ahmad energinya positif, audiens juga akan menangkap energi positif itu. Tapi sebaliknya, kalau Kak Ahmad energinya negatif, audiens juga akan merasakan kenegatifannya itu. Ya, oke. Gimana caranya? Masking Kak. Niatin dulu, saya harus bahagia. Senyum dulu, stretching dulu, keluarin endorfin dulu. Kalau kita bilang saya bisa, saya bahagia, dopamin juga akan keluar dalam otak kita, endorfin juga akan keluar. Nah, ini juga ada pertanyaan yang menarik nih. Coach, pernah aku coba cara afirmasi dan tarik nafas, tapi tetap masih ada itu. Grogi jantung masih berdetak berkeringat. Oke, gini Kak, logikanya gini. Kalau nggak dicoba, saya yakin tambah parah. Kalau nggak dicoba. Tapi kalau nyoba, misalnya gini ya, grogi kita 10 nih. Grogi kita 10. Oke? Kita nyoba afirmasi, turun 1. Masih tetap grogi, 9 groginya. Tapi kita rasa pedenya naik, rasa tenangnya naik 1. Masih mending mana daripada kita ngebiarin aja, kita mengiyain aja rasa grogi yang muncul 10 itu. Masih mending groginya turun 1 atau masih tetap 10 tingkat itu. Masih mending mana? Masih mending yang turun groginya, meskipun hanya turun 1, meskipun hanya turun 2, misalnya gitu ya. Saya udah nyoba kok, saya udah afirmasi, saya udah pernafasan, tapi kok masih grogi? Wajar. Itu namanya manusia. Atau manusiawi banget ya teman-teman. Jadi manusia itu akan selalu merasa grogi saat dia menghadapi sesuatu yang baru. Rasa grogi itu adalah rasa yang sangat wajar atau indikator kalau kita mau naik kelas. Contoh, pertama kali saya belajar public speaking, di usia saya yang masih 20 tahunan, ketika saya menghadapi anak SMP, grogi nggak? Wah, parah groginya. Grogi banget. Tapi begitu saya mau masuk usia 30-an, menghadapi anak SMP, anak SMA, itu biasa aja. Sampai sekarang masih biasa aja. Bahkan ketika menghadapi anak SMA, misalnya, Coach, bisa nggak ngisi training di anak SMA? Itu udah hambar rasanya. Nggak ada grogi sama sekali. Nggak ada sama sekali grogi. Tapi begitu menghadapi tingkat corporate misalnya ya, menghadapi tingkat yang lebih tinggi di corporate atau di tingkat universitas, karena belum ada data di otak saya sebelumnya dan baru ada di usia 30 tahunan, maka saya pelan-pelan ngerasain grogi. Oh, kayak gini yang cara menghadapi profesor. Oh, kayak gini cara menghadapi level top manager di sebuah perusahaan. Tapi karena lama-lama terbiasa menghadapi mereka, sudah ada data di otak, sudah ada prediksi yang baik ke depan, afirmasi yang baik ke depan, maka rasa groginya turun. Itu sangat wajar. Jadi kalau teman-teman ini ya, praktekin ilmu sekarang, kemudian rasa groginya hanya turun 1, itu mending banget. Itu namanya berproses, berprogres. Contoh nih ya teman-teman, dari awal teman-teman belum pernah belajar public speaking atau belajar menghadapi nervous, berapa rasa groginya? Misalkan, rasa groginya 9, tinggi banget tuh. Belajar nih, afirmasi, tarik nafas yang teratur, anchoring dipakai, senyum, stretching. Kok turun ya groginya dari level 9 ke level 8, hanya 1 tingkat turunnya, itu berproses Kak. Itu berprogres. Berarti punya progres yang baik, punya proses yang baik. Nanti, kalau jam terbangnya udah tinggi, teman-teman udah ngelewatin semua yang bisa memicu rasa grogi, teman-teman pasti ngerasain public speaking itu hambar rasanya. Biasa aja, sama sekali. Dan untuk sampai ke puncak itu perlu jam terbang, perlu pengendalian diri, perlu belajar ilmu public speaking lagi. Perlu caranya gimana ngatur tempo, perlu gimana caranya ngatur intonasi suara. Karena saya pernah dikritik Kak, tahun 2016 saya pernah ngisi training motivasi untuk Kementerian Kesehatan, dan kritikannya adalah suara saya terlalu lembut. Suara saya itu tipikal yang bukan ngebas ya, suara yang lembut. Kalau intonasi nggak dimainin, parah banget. Mereka bisa tidur semua. Apalagi di malam hari, apalagi di Zoom seperti ini. Tapi dengan
kritikan itu saya belajar untuk bagaimana memainkan intonasi. Saya belajar lagi dari coach-coach yang handal. Saya ikut sertifikasi public speaking. Saya beli buku-buku yang bagus tentang public speaking. Dan apa yang terjadi? Di tahun 2023 ketemu lagi sama IO yang sama, ngundang lagi untuk peserta yang beda tentunya. Apa yang dia katakan? Wah, Mas, sekarang udah beda banget ya. Itu yang dia rasakan. Jadi kemampuan kita ngolah diri, ngolah nervous, ngolah grogi, intonasi yang tepat, intonasi yang kuat, kemudian juga bagaimana cara kita ngawalin pembicaraan di 3 detik pertama, itu bisa banget buat public speaking kita oke ya teman-teman. Jadi kunci sukses kompetensi public speaking itu ada di verbal kita, di vokal kita yang 38% variasi intonasi suara, dan visual 55%, yaitu bahasa tubuh kita yang positif. Gimana sih patokan-patokan bahasa tubuh kita yang positif? Gimana cara ngebuka yang positif? Gimana cara kita menghadapi nervous saat kita di depan panggung dan tanpa untuk mengeluarkan bahasa tubuh yang negatif? Nah, itu nanti akan kita pelajari di training Certified Public Speaking ya teman-teman ya, di program yang berbeda tentunya. Nah, karena di webinar ini hanya 1,5 jam dan seperti janji kami yang di flyer itu ya, kami hanya dari jam 19.30 sampai jam 21.00, maka rekan-rekan kami ingin menawarkan training Certified Public Speaking batch 86, ini dikeluarkan oleh LKP Mifta Academy Indonesia, via Zoom tentunya, di hari Selasa 25 November, pukul 19.30 sampai 22. Kok lebih lama, Coach? Ya, karena ini akan ada sesi praktiknya. Atau kita akan persilahkan praktiknya. Tapi Coach, saya nggak bisa, saya lagi nyetir, saya lagi di rumah, atau saya lagi ada tamu. Boleh nggak praktek? Boleh, teman-teman. Boleh. Coach, saya nanti kelewat, saya di pesawat misalnya, bisa nggak? Ada rekamannya. Nanti teman-teman juga bisa ikut post testnya dan akan dikeluarkan Certified Public Speaking. Jadi tanggal 25 November 2025, 19.30 sampai 22 nanti akan kita bedah tuntas tentang verbal yang baik dari mulai pembukaan sampai penutup. Kemudian vokal gimana caranya nih? Kita suaranya ada di level mana kalau ngomong? Level 1 atau level 2 atau level 3, level 4, level 5. Nanti akan ada cara untuk indikator-indikatornya. Kemudian juga visual kita bagaimana kalau lagi kita ngomong. Oh, ternyata kita masih menggunakan visual yang negatif nih. Itu PR kita harus kita benerin tuh. Nah, disitulah banyak orang-orang yang bisa berubah gara-gara ikut pelatihan Certified Public Speaking. Kenapa? Karena tahu patokan-patokannya. Jadi, Coach, emang bisa ya dalam satu malam bisa merubah kemampuan public speaking kita? Jawabannya, teman-teman, kalau kita tahu bahwa kita salah public speaking dan kita berproses, kita akan berprogres. Contoh, saya tahu saya salah ketika menggunakan intonasi yang datar. Kemudian saya belajar intonasi. Ada perubahan, berarti berprogres. Selama beberapa tahun, teman-teman, dari tahun 2016 sampai tahun 2023. Berapa tahun tuh? Lama banget ya, tapi itu progres. Ada prosesnya juga. Nah, di sini akan mendapatkan sertifikat. Sertifikatnya dari LKP, transkrip juga, materi juga, link rekaman Zoom juga, dan belajar bersama di grup peserta. Nah, nanti sertifikatnya seperti ini ya. Teman-teman mungkin tahu ya, Robi Caesar TS Purba, oke, mungkin pernah lihat di TV. Robi Purba, Iya, Robi Purba. Robi Purba itu Iya. adalah angkatan CPS ke-81. Kalau Kak Dian keberapa, Kak? Kemarin. Saya, lupa, tapi udah dari bulan Juni, Coach, saya ikut chef dari public speaking, hipno, MTR tuh apa ya, manajemen training ya, Coach ya? Motivation trainer, Kak. Motivation. Iya, alhamdulillah sih udah beberapa. Semoga tetap lanjut ya, Coach. Siap, Kak Dian. Luar biasa, Kak Dian. Ini selalu ikut di LKP Mifta Academy ya. Sampai sekarang juga yang webinar masih tetap semangat dan setia nih, Kak Dian. Terima kasih, Kak Dian. Luar biasa semangatnya. Ya, sama-sama. Keren banget ya, Kak Dian ya. Kak Dian kalau nggak salah angkatan 76. Ada datanya. Ya. Iya, makasih, Coach. Siap, Saya Kak juga Dian. saya catat di agenda semua. Ini tadi Siap. maaf, Coach, tadi saya agak telat lagi dari rumah sakit, baru sampai rumah, lagi posisi di Purwakarta. Siap, Kak Dian. Luar biasa. Semoga dilancarkan urusannya, disehatkan badannya, dan rezekinya semakin bertambah terus.
ya. Amin. Insya Allah Coach Siap. nanti akhir bulan nge-MC wedding. Wah, keren. Siap, Kak Dian. Mantap. Ya. Nah, ini juga transkripnya ya, teman-teman. Ada transkripnya juga, sertifikat transkrip, kemudian dapat modul juga, dan disclaimer ya, modul ini adalah gabungan dari 6 buku bestseller public speaking. 6 buku saya beli, saya baca satu-satu, saya pretelin isinya, dan saya gabungin di modul ini. Jadi tinggal terima beres, teman-teman semua. Di modul ini dari pembukaan yang powerful sampai penutupan juga yang powerful ada di modul ini. Kalian sudah hatam kan, Kadian? Udah, alhamdulillah, insya Hatam Allah ya? udah di bukunya sudah dijilid kayak buku bukan wisuda apa sih kalau kayak gitu Coach? Susah caranya. Modul ya? Pokoknya udah Oh, aman di skripsi, modulnya skripsi. udah. Kayak di skripsi sudah. Oke, siap. Luar biasa, Kadian. Jadi itu ya, teman-teman, untuk pelatihan yang benar-benar teman-teman nanti bisa di materi yang teknis, materi teknis ini, kompetensi public speaking ini, jadi verbal 7%, vokal 38%, dan visual 55%, ini nanti dibedah semuanya di training certified public speaking. Karena kita juga diawasi oleh Dinas Pendidikan, bagaimana cara untuk menyampaikannya, materinya, walaupun dengan waktu yang singkat, tapi bisa juga efektif, bisa untuk belajar public speaking, ya teman-teman semuanya. Nah, untuk pelaksanaannya, ini nanti di tanggal 25, di jam 19.30, seperti biasa ya, jam 19.30 kita mulai on time, kalau kita tuh terbiasa on time. Kemudian juga untuk akhirnya rata-rata kita sekitar spare 30 menit ya. Jadi kalau Kadian ikut, kemudian kemarin juga Kak Yuda ya, Kak Yuda kemarin ikut di Icebreaker Training, itu kita Iya. mau sekitar 30 menit lah. Jadi misalnya 19.30, 22 sampai 22.30 gitu ya. Atau diusahakan tepat waktu kalau memang benar-benar harus tepat waktu. Dan teman-teman juga yang berhalangan hadir bisa mengikuti dengan rekamannya dan bisa untuk mengikuti post testnya. Karena dari post test itu ada SKM-nya, standar kelulusan minimalnya, yaitu 75 atau 80/100. Dan saya yakin teman-teman bisa untuk mengikutinya. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman nanti akan di-share di grup ya. Jadi grupnya itu nanti akan di-share materi ini atau di-share juga tentang informasinya. Ada juga grup nanti grup pesertanya ya. Jadi ketika ada undangan grup peserta, boleh teman-teman bisa untuk masuk ke grup pesertanya. Nah, kira-kira bagaimana nih teman-teman? Apakah siap untuk melanjutkan sampai di Certified Public Speaking dengan materi-materi yang intinya, kompetensi public speaking-nya Insya gitu? Allah. Insya Allah siap ya rekan-rekan semuanya. Ya. Iya. Ya, Coach. Oke. Tapi pas kuliah Zoom juga, Kak. Oke. Ada diskon nggak, Coach? Oke, ini udah harga diskon ya, Kak ya? Udah harga, coba teman-teman bisa bandingin deh dengan yang lain juga. Ada kok banyak data di internet, banyak data di IG, di Facebook. Cari aja. Certified Public Speaking, cari aja. Mana harga yang bisa dibandingin. Ya, ada yang 500, ada yang 300, ada yang 200 atau 199, ada yang 150. Ini tengah-tengah banget gitu. Ini Bang berbayar besok meetingnya Bang ya? Iya, ini yang Certified Public Speaking dan diberikan materi sesuai kompetensi public speaking. Kemudian juga sertifikatnya akan diberikan semuanya. Dan ini teman-teman yang dosen juga bisa dijadikan sebagai bahan untuk BKD ya. Teman-teman yang guru juga bisa dijadikan sebagai bahan untuk Ya, kenaikan pangkat betul atau Coach. penunjangnya. Untuk tambahan BKD Coach. Untuk Ya, jabatan betul. fungsional juga bisa Coach. Betul banget, untuk Japsang juga bisa. Bahkan ada beberapa profesor yang ikut. Kemarin itu ada beberapa profesor yang ikut dari Universitas Halu Oleo. Pak dekannya itu langsung ikut, diikutin semua dosen-dosennya waktu itu. Tujuannya untuk BKD. Kalau menurut saya harga standar, ya Kak Yuda ya, terima kasih, memang standar banget harganya. Berapa Bang? 125.000 Kak Lino, dan berapa JP? Ini JP-nya gini-gini. Untuk JP, teori itu ya, satu JP-nya kan sekitar 30 sampai 40 menit ya, satu JP-nya. Ini termasuk hari ini sudah digabungkan ya. Jadi the power of public speaking tadi sudah, cara mengendalikan rasa grogi tadi sudah, teknik cara berbicara powerful. Nah, ini baru nanti di pelatihan hari Selasa. Yang 3, 4, 5, 6 ini di hari Selasa.
Dan tugas mandirinya nanti kita ada diskusi di grup dan evaluasinya dengan post test, dengan link post test yang akan diberikan, yang akan dibagikan di grup juga, grup peserta ya tentunya, bukan grup webinar. Nanti ada lagi grup pesertanya akan dikirim ke grup webinar. Jadi total JP-nya sekitar 42 JP. Hari Selasa jam berapa, Coach? Jam 19.30 seperti biasa ya. Paling lambat bayar kapan? Paling lambat itu tanggal 25-nya gitu. Tanggal 25-nya. Wah, ini termasuk Pak Dirlam ya. Pak Dirlam ini sudah beberapa kali ikut Pak Dirlam. Sukses mulia selalu, Coach. Oke, luar biasa Pak Dirlam. Sukses selalu Pak Dirlam. Ini juga alumni kami yang sudah dari pelatihan CPS sampai pelatihan kemarin Icebreaker. Jadi paling lambat bayar kapan, Kak Sinta, ini di hari Selasanya, Kak. Jadi kalau nanti saya bagi link grup, boleh Kak Sinta untuk ikut. Bang, kalau ini Bang ada kamusnya atau bimbelnya. Ini bimbelnya, Kak. Trainingnya ini, short course-nya ini. Gitu. Kalau ada teman yang malam ini belum ikut, Selasa nanti baru mau ikut, boleh. Boleh banget, nanti rekamannya akan diberikan. Jadi kalau ikut, fix ikut ya, sudah registrasi, sudah terdaftar sebagai peserta, rekaman malam hari ini akan diberikan. Termasuk rekaman sebelumnya yang membahas tentang grogi. Itu ada, lebih lengkapnya. 125 kah? Betul 125 ya, tidak ada tambahan lain. Ini sudah semua sertifikat, kemudian transkrip, materi training, rekamannya, modul, semuanya 125. Bagi link daftar di grup, siap Kak. Nanti akan diberikan ya link daftarnya di grup ya. Bagi link daftar di grup ya, oke. Masih ada lagi pertanyaan rekan-rekan sebelum ditutup? Siap. Terima kasih Coach, insya Allah ya, siap ya. Jadi teman-teman semuanya, webinar ini memang free, kami free-kan. Kemudian juga gini, karena banyak Kak Dian dan Kak Padirlam ya. Ini saya terima kasih banyak sama Kak Dian, sama Padirlam, sama Kak Yuda nih. Terima kasih banyak. Kenapa? Sudah langsung percaya. Ya, Karena sama-sama. banyak orang yang nggak percaya. Banyak orang yang ragu. Ini bener apa enggak? Ini penipuan apa enggak? Saya pengen tahu dulu dong webinarnya gitu ya. Saya pengen tahu dulu dong siapa coachnya, gimana cara ngajarnya. Dan saya juga nggak mau teman-teman beli kucing dalam karung. Nah, webinar ini membuat teman-teman tahu nih siapa coachnya, gimana cara ngajarnya, kemudian juga lembaganya jelas gitu ya. Dan kalaupun kita melakukan penipuan, udah lama hancur kali. Bahkan kami juga ada peserta yang sangat aktif dari pelatihan pertama sampai pelatihan terakhir, itu perwira di kepolisian. Perwira, memang beliau sangat mendukung gitu ya, termasuk polemik gelar akademik, segala gelar non akademik gitu ya, dia juga sangat mendukung. Dan memang tidak ada masalah secara hukum, sah-sah saja secara hukum. Dan ini memang sangat dibutuhkan untuk personal branding kita, gitu. Modulnya apa nih? Coach, murah itu hitungannya. Iya, betul. Sampai saking ada yang bilang, Coach, ini kemurahan. Saya kayaknya nggak percaya deh. Ini takut penipuan. Sambil bilang kayak gitu. Ini terlalu murah. Ini saya nggak mungkin ikut kayak gini. Terlalu murah. Gimana kualitas segala macam. Ya udah, coba ikut webinarnya dulu gitu ya. Kemudian contohnya Bang, kalau dibayar ini bimbelnya langsung dikirim kemana dibayarnya Bang? Saya anak SMA Bang. Nanti akan ada formulirnya, sekaligus nanti ada nomor rekening yang akan ditujunya ya Kak Lino ya. Jadi langsung di Zoom Kak, seperti ini Kak Lino. Jadi kita nggak ketemuan tatap muka langsung ya Kak ya. Kalau tatap muka langsung nanti rencana di Cirebon. Tapi kita belum ekspansi ke luar kota dulu. Kita masih via online. Coachnya sangat ahli dan hebat. Alhamdulillah Pak Dirlam. Terima kasih banyak Pak Dirlam. Yang anak SMP Kak, boleh banget Kak. Bahkan, ini percaya apa nggak percaya? Anak TK diikutin sama orang tuanya. Serius, anak TK ada sertifikatnya. Cuman saya nggak mau buka. Anak TK, dan ada foto anak TK-nya di sertifikat itu. Tapi saya bilang, Kak, dampingin ya. Dampingin anaknya. Karena ini memang teori dulu, nanti pelaksanaannya kakak bilang, oh public speaking itu begini. Didampingin dengan bahasa kakak atau bahasa ibunya. Dan itu memang sepakat orang tuanya. Apakah ada bimbel SMA Bang? Ini juga bisa untuk SMA Kak Lino. Ya, mantap ilmunya harus ikut. Siap. Modulnya fisik atau e-modul? E-modul Kak, semuanya e-modul. Jadi kenapa kita pakai barcode ya? Kenapa kita itu pakai barcode? Karena ini bisa di-print.
Kalau pakai e-modul atau e-sertifikat dan hanya ada logo, ada tanda tangan, itu nggak bisa di-print, itu bukan tanda tangan basah gitu. Jadi kalau teman-teman dapat sertifikat yang di situ ada tanda tangannya, ada stempelnya, yang di situ bukan tanda tangan basah tapi di-print, itu saya rasa masih prefer yang barcode gitu ya. Kemudian murah banget. Wah, terima kasih Pak Dwi ya. Terima kasih banyak. Memang kita ingin menyentuh semua kalangan dulu Pak Dwi. Yang kegiatan hari ini dapat sertifikat, nggak dapat Kakak ya. Kak Kurota nggak dapat. Ini hanya webinar atau free webinar. Nanti kalau mau dapat sertifikat di pelatihan sertifikat public speaking-nya. Jangan dinaikin coach, buat honorer takutnya nggak kebayar. Oke Kak, siap Kak. Ini kita belum naikin ya. Belum naikin, masih 125. Memang dulu kita belum LKP karena proses LKP itu harus 2 tahun punya lembaga. Setelah 2 tahun kita LKP, alhamdulillah sudah terkumpul banyak peserta di ACC Dinas Pendidikan, sudah ada izin operasional dan sebentar lagi juga lebih akan banyak ini lagi Kak, program-program berikutnya gitu. Menurut saya kelas ini sangat luas dan meyakinkan, meski murah tapi kualitas luar biasa daripada kuantitas. Terima kasih Kak Yuda. Kak Yuda pernah ikut Certified Ice Breaking ya kemarin ya? Ya, oke. Lanjut hipnoterapi coach. Insya Allah Pak Dirlam nanti akan diberitahukan di grup ya. Coach ikut berdua dengan anak ada diskon nggak? Oke. Nanti langsung japri aja ya. Langsung japri ya untuk diskon segala macam ya. Untuk yang berdua atau bertiga atau berempat dengan keluarganya juga boleh, nanti langsung diskon. Langsung japri aja gitu. Kak Fitri, alumni public speaking. Wah, luar biasa nih Kak Fitri, pengalamannya keren banget. Siap ya rekan-rekan semuanya. Terima kasih banyak untuk malam hari ini. Keren banget energinya teman-teman. Partisipasinya juga aktif. Kak Fitri, kemudian Kak Fatriani ya. Luar biasa. Apakah ada kelas hipno? Oke. Oke ya. Siap. Terima kasih banyak. Nanti untuk informasi selanjutnya kami kirim di grup ya rekan-rekan. Silakan bagi rekan-rekan yang masih berminat boleh stay di grup. Coach boleh nggak saya keluar? Boleh banget gitu ya. Jadi takutnya teman-teman udah nggak butuh informasinya. Silakan juga teman-teman bisa untuk live dari grup peserta juga boleh. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Kita foto bareng dulu. Nanti informasi ini akan di-share di grup juga. Oke, siap. Sudah posisi siap ya teman-teman? Kita foto bareng dulu. Oke, 1, 2, 3. Semangat selalu. Energi positifnya dikeluarkan. 1, 2, 3. Oke, kita taruh dulu ya teman-teman. Layar kedua siap. 1, 2, 3. Sebentar. Layar ketiga siap-siap teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak rekan-rekan hebat semuanya. Sampai jumpa di pelatihan sertifikat public speaking ya. Oke, sukses selalu, sehat selalu. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.